Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Imal. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang ANBK, di mana ada kondisi sekolah kita ditumpangi oleh sekolah SD. Kebetulan kami ditumpangi 13 SD ya, seperti ini. 13 SD menumpang di sekolah kami dengan jumlah peserta 150. Ini cukup merepotkan juga dalam pengaturan komputer proktor dan pengaturan sesinya. Tapi ini saya sudah coba rancang-rancang pengaturan sesinya, dan ini bisa kita lihat terlebih dahulu. Kita coba masuk ke web ANBK. Kebetulan kami memiliki komputer proktor, itu 2 komputer proktor. Sementara SD yang menumpang di sekolah kami itu ada 13 SD dengan jumlah siswa atau peserta itu 150 peserta. Lalu bagaimana cara kita mengatur komputer proktor dan sesinya? Di sini kita coba masuk terlebih dahulu di menu asesmen. Kemudian kita pilih komputer proktor. Ini kebetulan sudah selesai juga kami melaksanakan ANBK utama untuk tingkat SMA ya. Jadi saat ini kita tinggal menunggu pelaksanaan ANBK utama untuk SMP MTS, itu direncanakan tanggal 4 sampai 8 ya, 7 ya. 4 sampai 7 Oktober ya. Oleh karena itu kita bisa mengatur lebih awal atau merancang lebih awal terkait dengan pengaturan komputer proktor untuk SD. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwa kami memiliki komputer proktor yang pertama untuk SMA, yang kedua ini untuk SMP, yang ketiganya ini untuk SMP juga ya. Kita coba lihat untuk SMP ada berapa, ada 1 SMP ya yang kode 5P. Kemudian untuk SMA kita coba lihat ada 1, SD ada 2 ya, gitu ya. Karena kami memiliki 2 komputer proktor atau 2 server, jadi ini kita atur 2 komputer server dengan jumlah klien. Karena di pos AN itu maksimal satu ruangan adalah 15 komputer atau 15 peserta ya, atau 15 komputer. Di sini kami isi coba jumlah klien untuk satu ruang itu 18. Artinya akan terpakai ini hanya 15 juga. Sebagian ini kita akan jadikan cadangan saja. Kemudian ada komputer proktor atau server yang kedua, itu 17 kliennya dan 1 ruang ya. Jadi ada 2 ruang yang kami atur. Lalu apa hubungannya dengan jumlah peserta 150 dalam pengaturan ini? Coba kita lihat di sini. Kami sudah coba merancang pengaturan sesinya untuk 150 peserta. Jadi ini bisa diperhatikan. Yang menjadi catatan awal adalah untuk kegiatan ANBK untuk SD ini simulasi geladi dan pelaksanaan. Untuk simulasinya itu 4 hari. Jadi ini nanti kami coba rancang untuk 4 hari karena kami bisa melaksanakannya ini harus 6 hari ya. Kalau seandai kata kita harus melaksanakan 2 hari per satu sekolah, di mana hari pertama adalah literasi, hari kedua adalah numerasi untuk simulasi. Tetapi untuk simulasinya kita coba satu sekolah 1 hari saja, yaitu jika memilih numerasi literasi ya berarti numerasinya sudah tidak mengikuti atau akan diikuti oleh orang lain, sekolah lain maksudnya.
Kemudian gladi bersihnya ini bisa diperhatikan tanggal 25 sampai 28 Oktober dan tanggal 1 sampai 4 November. Artinya ini ada 4 gelombang. Oleh karena itu, dalam pengaturan gladi bersihnya ini saya coba rancang. Itu ada 3 gelombang, di mana gelombang pertama itu ada 29, terdiri dari 2 sekolah, 16 dan 13. Jadi ini kami akan atur maksimal 15 ya per satu server. Oleh karena itu satu orangnya akan menyeberang atau dimasukkan ke server yang kedua. Jadi server yang kedua nantinya adalah 14 peserta dan server yang pertama adalah 15 peserta. Kemudian untuk sesi 2-nya kami ambil SD ada 4 peserta, kemudian ada 1 SD juga 25 peserta. Artinya ini nanti server pertama ini server 1 adalah 15, kemudian server keduanya adalah 14 ya, 10-nya bergabung dengan 4 siswa dari sekolah lain. Sehingga jumlah totalnya adalah 29, tapi ini adalah 2 server ya, masing-masing satu server 15, sisanya 14 adalah untuk server keduanya. Demikian dengan gelombang kedua juga, ini adalah 17 untuk satu sekolah, 12 sekolah yang satunya ya. Sehingga nanti untuk yang 17 ini duanya dia ke 12 ya. Jadi ada 15 dengan ada 14. Untuk server pertama 15, server kedua 14 ya. Jadi ada siswa yang nantinya 2 siswa dari sekolah lain bergabung dengan siswa sekolah lain di server yang kedua. Kalau untuk yang sesi keduanya 8, 7, 9, 6 ya. Jadi ini nanti kita akan gabung 9 dengan 6, 15. Ini dengan 7 dengan 8 juga 15. Jadi 2 server masing-masing 15. Berikutnya untuk sesi gelombang ketiga, sesi 1 ada 9 dengan 17. Jadi nanti 17-nya kita jadikan 15, duanya bergabung dengan 9, jadi 11 ya. 15 dengan 11. Terakhir, sesi 2-nya tinggal satu sekolah yaitu tinggal 7. Jadi nanti kami akan melaksanakan untuk gladinya itu dan pelaksanaan BK utamanya itu tanggal 8 sampai 11 dan 15 sampai 18. Artinya juga ada 4 sesi, 4 gelombang, tetapi kami hanya akan melaksanakan 3 gelombang saja karena sudah keseluruhan siswa tercover pada 3 gelombang ini dengan total siswa 150. Itulah kira-kira hubungannya kenapa kita atur menjadi dua server. Kebetulan kami juga memiliki 2 server pada sekolah kami. Jadi nanti kita akan buat menjadi 2 ruang. Masing-masing ruang itu posnya adalah 15 maksimal dan per satu komputer proktor itu adalah 1 proktor ya. Berarti ada 2 proktor nanti. Jadinya ada 2 proktor. Lalu bagaimana kalau kondisinya hanya memiliki 1 komputer server tetapi ada 4 SD yang menumpang, maka sesungguhnya itu tidak masalah karena pelaksanaan simulasinya ini bisa diperhatikan di jadwal pelaksanaan simulasinya 18, 19, 20, 21 itu ada 4 hari. Jadi bisa diatur sedemikian juga bahwa 1 hari untuk simulasi 1 sekolah. Artinya tidak lagi melaksanakan 2 hari ya per sekolah. Kalau sudah melaksanakan literasi tidak lagi mengikuti simulasi numerasi karena akan diikuti oleh sekolah yang berikutnya. Kemudian gladi bersihnya karena ada 4 gelombang, berarti per sekolah kena 1 gelombang. Berarti 1 server saja cukup jika hanya memiliki 1 server. Yang termasuk juga pelaksanaan ANBK utamanya juga ada 4 gelombang. Jadi karena 4 SD menumpang di salah satu sekolah, baik itu SMP atau SMA atau sederajat, untuk SD ini kalau ada 4 sekolah maka bisa kita atur untuk 1 komputer server atau komputer proktor. Saya kira itu yang
bisa saya bagi pada kesempatan ini terkait dengan pengaturan komputer proktor dan pengaturan sesi serta pelaksanaan jadwal pelaksanaan simulasi gladi dan pelaksanaan ANBK utama khusus untuk SD yang menumpang. Saya yakin banyak SD yang menumpang pada sekolah-sekolah mandiri, baik itu SMP, SMA, MTS, SMK, MA ya. Nah, itu nantinya bisa kita atur. Terkadang ini menjadi belum diketahui terkait dengan pelaksanaannya bahwa SD itu dilaksanakan 4 gelombang untuk gladi dan ANBK utama. Sementara kalau untuk pelaksanaan simulasinya itu 4 hari. Jadi nanti tinggal diatur saja di pengaturan untuk sesinya ya. Jika hanya 4 hari, di mana sekolah-sekolah SD yang menumpang itu ada beberapa SD. Demikian video yang saya bisa bagi, informasi yang saya bisa bagi pada kesempatan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.